Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Jadi ada beberapa pertanyaan dan satu komen yang ingin saya tanggepin gitu ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ucapkan disclaimer on dulu bahwa jawaban saya nanti adalah murni dari pendapat saya pribadi ya teman-teman, murni dari pendapat saya pribadi dan berdasarkan pengalaman saya selama trading saham ini gitu. Jadi nggak usah teman-teman jadiin acuan ya, bisa mungkin jawaban saya bisa benar bisa salah gitu, tapi silakan teman-teman nilai sendiri dan semoga menjadi referensi untuk teman-teman. Dan juga saya bukannya menjadi ini ya teman-teman, seorang guru, seorang master, seorang suhu gitu ya, saya nggak begitu. Jadi sebenarnya kita sama aja ya teman-teman ya. Oke, jadi ini pertanyaan pertama, kalau entry open sama dengan low lebih baik cari bid yang lebih besar dari offer ya Pak. Nah jadi apakah open sama dengan low itu nyarinya yang bid lebih besar dari offer gitu ya? Ya memang sudah jelas ya bahwa kalau kita lihat bedah rumus dari DSI itu, dari Pak Fir itu kan ada di situ rumusnya, kriterianya all bid volume lebih besar dari all offer volume. Otomatis kita cari yang bidnya lebih besar dari offer. Tapi kan kadang-kadang gini ya teman-teman, ada aja yang bidnya itu 3 kali dari offer, misalnya bidnya 120.000 banding 30.000 gitu ya, tapi malah nggak jalan gitu ya. Tetapi ada aja bid yang tipis, misalnya bidnya cuma 8.000 banding 6.000 gitu ya, malah naiknya bisa sampai 20% gitu. Nah memang harus dikombinasi dengan indeks pribadi teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu dulu saham, pola-pola saham seperti apa, karakteristik saham seperti apa. Karena misalnya saya ambil contoh saham kayak Bell gitu ya, Bell tuh bidnya 100-an ribu tuh total bid volumenya ya, 100.000, overnya paling cuma 3.000, begitu di open load tapi malah nggak jalan gitu ya. Dan biasanya ciri-cirinya ya teman-teman, ini pengalaman saya pribadi ya, harusnya kalau misal bidnya 120.000 banding 30.000, dia harusnya udah naik sampai ke 4% sampai 5% deh, 4% sampai 5%. Kalau misalnya bidnya 3 kali lipat kayak gitu, 120.000 banding 30.000, tapi masih kenaikan di 1%, di 0, sekian gitu ya, itu kadang-kadang malah nggak gerak, tapi mungkin besoknya atau lusannya mungkin baru naik gitu ya. Cuman untuk scalping saat itu kemungkinannya naik itu kecil ya, paling bisa cuan 1 tick, itu sepengalaman saya. Jadi ya itu gunanya lagi-lagi 9 Erden ya teman-teman, begitu kita nyangkut atau harganya stuck ya udah diamin aja teman-teman, nanti trading pakai akun lagi kan bisa aja kayak gitu. Tuh, sambil nunggu nanti yang tadi diam ini naik. Karena memang begitu open sama dengan low tuh saya selalu ngamatin, kalau nggak hari naik tuh, kalau nggak hari ini naik ya besok atau lusa atau 3 hari kemudian atau bahkan sampai sebulan, tapi insya Allah pasti kejemput tuh. Kayak misalnya contoh kemarin saham kayu ya, kayu itu minggu lalu open sama dengan low, saya lupa di di hari apa ya, saya lupa, pokoknya dia open sama dengan low, bidnya 1 juta, overnya cuma 3.000 gitu, di harga berapa ya waktu itu ya, saya lupa deh, ratusan ya. Itu dia diem tuh, malah pas penuh closingnya saya lihat merah, tapi 3 hari kemudian langsung naik tinggi ya teman-teman, naik sampai 8% ya. Nah open sama dengan lo tuh kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Jadi jawaban saya harus memang benar bid yang lebih besar dari offer, tapi harus kenal dulu karakter sahamnya seperti apa gitu. Kayak misalnya ini HRTA ya, HRTA 2 hari yang lalu itu bidnya bagus kan, 120.000 banding 4.000, tapi dia malah nggak naik gitu, dan dia pas open sama dengan lo cuman kenaikan di 1% ya, di 1%. Beda sama HRTA tanggal bulan apa ya waktu itu, bulan Mei apa ya, beda sama HRT bulan tanggal 30 Mei ya. Coba teman-teman lihat video saya tanggal 30 Mei ya HRT ya. Iya benar 30 Mei, benar. Nah, teman-teman nanti lihat HRT tanggal 30 Mei sama HRTA tanggal hari Selasa kemarin ya. Tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus ya. Nah, 15 Agustus
14 Agustus saya lupa. Pokoknya itu ada HRTA muncul open sama dengan lo dan malah nggak gerak ya. Nah, nanti teman-teman bisa tahu di situ. Makanya waktu pas HRTA kemarin muncul saya nggak trading di situ karena saya lihat gitu bitnya 120.000 tapi kok masih kenaikan 1%. Beda halnya kalau HRTA pas itu naiknya sampai 4%, mungkin saya ikutan masuk gitu. Ya, jadi itu semoga menjawab ya teman-teman. Pertanyaan kedua, bikin watchlistnya berdasarkan apa Pak? Apa pakai rumus DSI juga gitu? Kalau saya pribadi, misal saya baru trading dan saya belum punya indeks pribadi sama sekali ya, jadi saya benar-benar baru trading dan nggak tahu saham apa yang saya beli. Jadi ya itu ya, saya tetap pakai rumus DSI yang dari Pak Fir. Setiap hari saya trading, begitu trading misalnya saya selalu ngamatin tuh dari jam 9.00 sampai jam 9.05 gitu ya. Jadi 5 menit pertama misalnya muncul saham, ada 10 saham muncul ya, ada 10 saham, teman-teman di situ beli aja satu lot gitu, satu lot, jangan pakai modal gede dulu, atau pakai akun virtual deh, gak usah pakai akun beneran dulu ya, pakai akun virtual, beli aja semuanya gitu. Jadi misalnya ada 15 saham, 10 saham, beli aja semuanya. Nah nanti teman-teman lihat di situ mana yang cuan, mana yang cuannya bisa sampai 3% dalam hitungan detik, mana yang loss gitu. Nah nanti teman-teman dari situ bisa bikin indeks pribadi sendiri. Oh ini hari ini misalnya saham A gue cuan 3% nih dalam hitungan detik dan dia naik sampai 20% gitu ya. Kan kalau kata Pak Fir, bikin riset kecil mana saham-saham yang kenaikannya sampai 20%, sampai 15%, 10%. Nah teman-teman catat gitu kan kata Pak Fir. Nah kalau saya pribadi kayak gitu, jadi mana yang cuan ya itu yang saya jadiin indeks pribadi. Jadi ketika saham itu muncul di kemudian hari, insya Allah saya nggak ragu lagi untuk ngebeli itu ya. Kayak misalnya memang sahamnya berulang kan, kayak misalnya kemarin SDPC ya tanggal 7 Agustus sama 9 Agustus itu berulang. PTNY bulan lalu udah sering kan saya masuk di PTNY. Terus Trin bulan lalu juga saya masuk juga. KF tanggal 1 Agustus sama tanggal bulan Juni apa Juli ya saya pernah masuk KF. PUDP juga pernah. Ini saham, insya Allah saham-saham cuan tanggal 14 Agustus kemarin juga udah pernah. Ya saham-saham ini yang sering yang saya beli tuh kemarin bulan-bulan lalu yang udah pernah saya dagangin gitu ya. Jadi bukan baru lagi GTBO. Yang baru tuh kemarin iNet. Nah itu saya baru tuh. Makanya saya kemarin pakai lot kecil kan di iNet kan. Nah jadi gitu. Jadi memang kalau belum punya watchlist sama sekali, terus aja trading sampai dapat feel-nya. Begitu teman-teman udah dapat feel-nya, udah kebentuk indeks pribadi. Bentuk indeks pribadi saya aja sampai ratusan kok teman-teman. Ada 170-an ya. Tapi saya nggak pusing untuk kontrol karena di watchlist saya, OLT saya udah otomatis yang naik kenaikan tertinggi naik ke atas, dan saya bisa ngeliat candle open sama dengan low. Jadi saya kombinasiin antara DSI dan OLT saya udah tahu nih. Begitu OLT saya nunjukin oh ini saham A open sama dengan low, DSI muncul nggak? Kalau DSI muncul ya udah saya langsung masuk di situ. Nah ya itu ya, kalau Pak Fir menyarankan indeks pribadi, watchlistnya ya mungkin beliau 21 saham gitu ya, 21 saham ya. Itu beliau juga menyarankan bebas ya, mau dari RQ45, mau dari blue chip, mau second liner, third liner, asal fundamentalnya bagus kan kalau kata Pak Fir kan. Jadi itu jawaban saya ya, pakai rumus DSI juga. Kata banyak saham apa yang muncul saya coba beli. Kalau misalnya saya cuan ya udah saya masukin indeks pribadi, tapi kalau loss ya udah berarti saya inget juga nih saham ini kalau saya masuk open sama dengan low nggak enak gitu ya. Kayak contohnya saham apa yang saya loss tuh, misalnya Kejen ya, Kejen kadang-kadang cuan juga sih. Ya gitu ya. Yang CEM gitu ya, CEM juga kadang saya pernah cuan kemarin tapi loss ya. Ya jadi itu ya, pokoknya diingat-ingat aja gitu. Kalau yang bikin loss, yang bikin misalnya begitu masuk langsung ARB gitu ya, nah itu ya udah tinggalin aja teman-teman, cari saham yang lain. Oke, jadi itu jawaban saya, semoga menjawab ya. Yang ketiga,
Pak Andaru, apakah suatu saham yang sudah open sama dengan low akan berulang lagi di esok hari atau hari-hari selanjutnya? Karena kalau kita punya watchlist berarti saham-saham yang terpantau open sama dengan low berarti akan terulang terus dong, Pak. Terima kasih. Ya memang benar ya, apalagi kan Pak Afir udah sering ngejelasin juga ya, emang saham itu pasti berulang ya. Pasti berulang itu aja. Ya yang tadi saya jelasin ya, saham-saham yang udah saya tradingin itu, kalau teman-teman sering merhatiin live trading saya gitu ya, sering nontonnya, itu saham-sahamnya berulang kok. Petis, Alka, Kejentrin ya, Cuan, ACST, RTX, apalagi GTBO gitu kan, itu semuanya berulang semua teman-teman. KF, PUDP itu sahamnya berulang semua. Dan ya emang begitu-gitu aja. Kayak misalnya contoh kemarin deh, hari Selasa kemarin ya, ACST sebenarnya waktu itu saya pernah masuk ya, tapi saya malah nggak masuk hari kemarin. Terus hari apa lagi tuh, Trin hari Senin kan, bulan lalu saya pernah masuk Trin. Jadi ya berulang aja kok teman-teman. Kalau teman-teman sering udah setiap hari praktek ya, makanya saya saranin tuh teman-teman setiap hari praktek, jangan pernah bolos ya. Memang begitu ya. Kalau belum ada modal, pakai akun virtual aja supaya kita tuh tahu saham ini berulang apa enggak sih gitu. Kalau teman-teman setiap hari praktek, pasti yang udah praktek setiap hari tahu deh, pasti sahamnya itu aja berulang. Kalau misalnya ada yang baru, ya udah kita coba dengan lot kecil gitu kan. Misalnya ada saham baru, kok ini tapi pergerakan bid offer-nya bagus gitu kan, coba aja dengan lot kecil gitu. Ketika misalnya pakai lot kecil cuan, oh yaudah besok jadiin indeks pribadi. Kayak misalnya contoh waktu itu INPS ya, INPS saya baru di INPS tuh saya pakai lot kecil cuan, nah besoknya baru masuknya lumayan banyak gitu ketika muncul lagi. Heli juga sama, Heli begitu, saham baru muncul kalau buat saya, soalnya saya baru 2 tahun ya, nggak tahu zaman dulunya. Apalagi itu yang baru ya, udah sih yang baru itu aja. Oh, sama AMRT yang kemarin yang saya loss ya, itu Alfa Media. Saham Alfa ya, itu saya baru pertama kali tuh, tapi ya udah nggak apa-apa. Udah Pak, Inet juga kemarin pakai lot kecil saya nyoba. Udah, ya itu yang baru-baru menurut saya tuh itu tuh. Oke, jadi itu ya, selalu berulang kok teman-teman. Coba aja perhatiin aja deh, selalu berulang. Makanya dengan berulang gitu kita ngebentuk indeks pribadinya lebih mudah kan. Oke, jadi semoga menjawab ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, salam bang, mau sharing lebih mendalam lagi tentang masalah open sama dengan low sama abang, gimana caranya ya? Apa ada kontak yang bisa saya hubungin? Kalau kontak sih ini aja dari komen-komen YouTube dulu ya teman-teman. Kalau biasanya insya Allah saya jawab kok, kalau teman-teman nanya gitu ya, insya Allah saya bisa jawab ya. Jadi kalau sharing mendalam, sharing open sama dengan low apa ya, paling coba dari, kalau yang masuk, kalau baru gitu, coba dari screener pakai DESI atau enggak gitu. Karena banyak dari kita dulu zaman dulu tuh, baru-baru Pak Afir ngejelasin open sama dengan, jarang yang pakai DSI gitu ya. Kebanyakan pakainya ada yang pakai apa dulu tuh namanya, HQ saham. Terus ada yang manual, ada yang ngemanfaatin stok screener dari OLT masing-masing ya. Ya, sebenarnya lebih ideal pakai DSI teman-teman. Soalnya saya pernah pakai OLT screener dari OLT saya pribadi gitu, nggak ada fitur bid lebih besar dari offer gitu ya. Nah padahal itu menurut saya komponen yang penting ya. Lalu kalau dari HQ saham, dia rumusannya nggak bisa di otak-atik gitu. Kalau DSI kan bisa di otak-atik gitu kan, rumusan dari Pak Afir gitu. Nah kalau HQ saham dia nggak ada rumusannya, jadi otomatis aja tuh. Dan saya perhatiin saham-sahamnya yang saya lihat yang muncul blue chip gitu, jadi yang market capnya besar-besar. Nah begitu saya nanya sama teman saya, bisa dirubah nggak rumusannya, nggak bisa kalau HQ saham, katanya udah baku gitu. Nah kurang fleksibel, pakainya DSI screenernya kan. Jadi ya itu, pertama screener DSI, lalu yang kedua paling indeks pribadi yang tadi saya sebutin, yang ketiga
praktek setiap hari, disiplin, udah kan sebenarnya itu aja. Kalau rugi ya udah memang nggak mungkin setiap hari untung ya. Saya nyobain usaha untuk setiap hari untung tuh belum pernah teman-teman, 100% untung ya. Ada aja ruginya. Kalau kemarin tuh ada aja kan ruginya kan tanggal 16 Agustus ya. Padahal saya dari awal Agustus alhamdulillah win strike ya. Belum ada rugi ya, walaupun kadang-kadang cuannya cuma 0,5, tapi ya udah kan, yang penting kan cuan dan saya disiplin gitu ya. Kalau udah cuan ya udah exit dari market. Konsisten tuh kalau menurut saya pribadi ya intinya disiplin sih, disiplin. Mau cuan 0,5 ya udah cuan segitu gitu. Kalau saya maksa untuk masuk lagi, belum tentu saya cuan lagi begitu kan. Ya bisa aja saya rugi, loss gitu ya. Jadi mendingan udahlah disiplin gitu ya. Dari kedisiplinan ini kan besok kita bisa trading lagi, kita bisa nyari peluang lagi, siapa tahu lebih bagus lagi. Kan memang benar ya, kemarin saya misalnya cuan cuman 10.000 gitu, besoknya bisa cuan 180.000. Daripada saya cuan 10.000 terus saya trading lagi rugi 200.000, ya besok saya harus nambah lagi kan. Mendingan ya disiplin tadi ya teman-teman. Ya itu saya nyoba win rate terus menerus nggak bisa. Ini kemarin AMRT loss kan, satu tuh loss ya udah, tapi ya gimana kan. Jadi memang kalau marketnya nggak enak nggak perlu maksain gitu ya. Ya jadi itu apalagi yang mendalamnya sebenarnya dulu kalau saya kesalahan yang sering terjadi open sama dengan lo tuh ya 3 kan: telat beli, telat jual, buru-buru cut loss gitu. Udah itu aja. Telat beli karena misalnya kita ragu gitu kan, belum punya indeks pribadi, begitu kita liatin, diemin, tiba-tiba naik 3 tik, 4 tik, di situ kita baru masuk, ya udah baru keguyur kan. Begitu kita keguyur, buru-buru cut loss, naik lagi sahamnya, ya udah begitu-begitu aja kan. Telat jual, udah cuan 3%, udah cuan 2% misalnya nggak dijual, turun lagi harganya, cut loss kan. Atau misalnya baru cuan 0,5% ya, siapa yang nggak mau siapa yang mau cuman potong fee gitu kan. Fee broker udah rugi berapa cuman kan. Tapi begitu kita tahan, udah cuan 0,5 nggak dijual, malah turun lagi, turunnya minus 1%. Ya saya lebih baik cuan ya teman-teman ketimbang loss ya. Walaupun cuan tipis gitu. Terus buru-buru cut loss karena kita nggak punya 9 RDN, takutnya besok nggak bisa trading lagi, buru-buru cut loss ya kan. Begitu kita cut loss harganya naik, udah gitu-gitu aja. Itu sih sebenarnya yang sering terjadi, kesalahannya ya, yang saya sering alamin gitu. Atau salah pilih saham ya di luar indeks pribadi kita juga bisa ya teman-teman. Tapi itu kasusnya jarang sih. Itu jarang banget terjadi. Misal ketika kita udah sering praktek ya, misal open sama dengan lo ada muncul saham 4 gitu, yang 3-nya bukan ini saham asing, bukan indeks pribadi kita, ya udah nggak usah masuk gitu ya. Jarang sih terjadi. Saya tapi pernah loss gara-gara salah pilih saham open sama dengan, dan sampai sekarang kalau saya nggak cut loss masih loss gitu aja. Udah sampai 5 bulan ya teman-teman. Ya itu pentingnya indeks pribadi. Nah, jadi itu kalau mau diskusi silakan di kolom komentar aja, nanti insya Allah bisa saya balas gitu ya. Oke, yang berikutnya kapan bakar jembatan bang? Ya ini sebenarnya saya juga mau ya, cuman kalau saya hitung dari open sama dengan lo masih belum nutup keperluan keluarga ya. Jadi open sama dengan lo tuh ya saya setiap minggu ngambil ya, setiap minggu atau setiap hari gitu. Kadang-kadang kalau misalnya cuannya 150.000 ya udah saya tarik gitu. Kalau cuannya 20.000 gitu ya udah saya biarin gitu. Jadi saya mengusahakan supaya nggak makan gaji ya. Itu aja udah lumayan sebenarnya teman-teman. Ya sebenarnya kepikiran bakar jembatan ingin sih. Saya tuh selalu dulu nonton video Pak Fir tuh menginspirasi bakar jembatan ya. Itu saya semangat banget tuh kalau ngedengerin Pak Fir ngomong bakar jembatan tuh ya. Cuman saya tuh ya itu ya tadi, penghasilan juga dari saham juga masih belum nutup ya. Cuman untuk nggak makan gaji gitu. Jadi kalau bisa
makan siang hari ini dari saham gitu ya, atau beli bensin hari ini, beli rokok gitu ya dari saham ya, alhamdulillah ya. Tapi ya insya Allah one day kalau udah benar-benar mahir, udah hebat gitu ya, modal udah bisa ditambahin gitu ya, mungkin ada opsi untuk berhenti dari kerja jadi full time trader gitu ya. Enak ya teman-teman, trader tuh cuman cuman 5 menit kan, paling lama setengah jam ya, tapi setengah jam pun jarang, kadang tuh cuman 2 menit udah dapat 150.000, 2 menit dapat 300.000 gitu, udah selesai gitu, sisanya bebas ya. Jadi one day lah. Oke, itu jadi 5 pertanyaan, dan ini yang terakhir komentar. Jadi ada yang komen ke saya, wajib punya indeks pribadi, ingat ada 800 lebih di IHSG, sesepi-sepinya market harusnya bisa tetap untung. Pasar buka jam 9 pagi, tutup jam 4 sore. Capek, jelas capeknya, karena mantau pasar persis seperti kerja orang kantoran bro. Yang bilang trading itu enak, bebas waktu, bohong besar. Wak. Sebenarnya ini saya ingin mengomentari tiga hal ya. Pertama, sesepi-sepinya market harusnya bisa tetap untung. Ada 800 saham kan dia bilang. Ya memang saya setuju sih. Benar, ada 800 saham, sesepi-sepinya harusnya bisa untung, benar. Tapi bisa konsisten apa enggak gitu. Karena buat saya pribadi, nyari cuan itu gampang di market. Gampang banget. Yang susah tuh apa? Konsisten teman-teman. Hari ini cuan oke lah, misalnya cuan 5 juta gitu. Besok bisa nggak dapat 5 juta? Bisa aja besok loss 7 juta kan, bisa aja. Hari ini misalnya untung 500.000 gitu ya. Besok bisa nggak untung 500.000 gitu? Bisa aja loss 1 juta, bisa. Jadi tergantung dari teknik yang dipakai ya. Kalau tekniknya masih belum matang, apalagi misal kita masih baru di market gitu ya, itu susah teman-teman. Susah untuk konsistennya ya, Kalau cuan tuh, dulu saya pertama kali beli saham teman-teman, itu saham Sido yang pertama kali saya beli, saya langsung cuan 2% teman-teman. Gak pakai mikir, saya cuma ngelihat saham Sido, oke. Terus waktu itu saya belajar fundamental sedikit tentang rasio, cuman ngelihat dari rasio keuangannya, ROA, ROE, ROI gitu kan. Cuman dari itu aja. Besoknya saya dari PBV waktu itu, besoknya saya opening market, saya beli Sido, dan saya langsung cuan 2%, dan saya waktu itu langsung dapat dividen juga deh, selang seminggu pas sebulan gitu ya, saya lupa. Dan itu saham yang saya beli. Besoknya saya coba minus teman-teman, sampai sekarang minus. Maksudnya saya ingin yang beli seperti itu lagi, cuma 2% lagi kan, nggak taunya langsung minus lagi 8%. Yang saham yang kedua saya beli waktu itu saham beef, saya ingat banget tuh. Saham beef waktu itu saya langsung minus 8% atau 3%, saya lupa tuh. Ya, jadi itu ya, tergantung strategi yang digunakan, dan yang paling penting itu konsisten. Yang mahal itu konsisten, teman-teman. Daripada cuman cuan, ya udah cuan hari ini ya udah cuan, besok bisa cuan lagi nggak, ya gitu kan. Pasar buka jam 9 pagi, tutup jam 4, capek. Jelas capeknya, mantau pasar persis seperti orang kerja. Sebenarnya nggak juga ya teman-teman. Ya balik lagi ke trading style teman-teman ya. Kadang-kadang ada juga yang saya lihat di media sosial tuh bisa sampai 10 saham, bisa sampai 15 saham, yang mungkin dia seharian mantau market gitu ya, dari jam 9.00 sampai jam 4 sore, ya mungkin dia seperti itu ya, betah. Kalau saya sih ngelihat market udah sejam aja saya udah pusing tuh teman-teman. Kayak kemarin hari Rabu ya, itu sebenarnya saya pusing tuh. Maksudnya belum dapat cuan, tapi saya ingin trading lagi, ngeliat market, mikir lagi nih beneran masuk cuan apa enggak gitu kan. Kayak gitu kan capek ya. Jadi saya lebih baik di pagi-pagi ya, opening strike ya. Kalau Pak Fir tuh nyebutnya opening strike. Jadi begitu jam 9.00 kita lihat open sama dengan lo, kita masuk di situ 2 menit cuan 3%, bungkus, udah selesai. Nah itu opening strike ya kalau kata Pak Fir. Jadi cuman 1 menit 2 menit kok. Secara overall ya, teman-teman bisa lihat di live scalping saya seperti apa. Nah dari situ aja udah kelihatan ya. Nggak perlu, kalau saya pribadi nggak perlu seharian saya mantauin market, nggak ngeliatin running trade apalagi ya. Dulu saya ngeliat running trade tuh sampai pusing ya, ngeliat running trade segala macem.
ya udah ya, untuk cuan 3% sehari, cuan 2%, cuan 1,5%, ngapain saya trading lagi kan? Tinggal nanti digedein di modalnya, pakai modal 100 juta gitu kan, cuan 1% udah 1,5 juta, 1 juta gitu kan sehari, alhamdulillah kan. Yang bohong besar ya, nggak apa kalau trading itu bebas ya, menurut teman ini ya mungkin nggak bebas, tapi bagi saya bebas ya. Saya cuma trading 5 menit, semenit, 2 menit, selesai, udah saya mau ngapain lagi, tinggal nanti nunggu makan siang, withdraw profit gitu ya, makan pakai uang profit gitu dari market gitu kan enak ya. Ya balik lagi ke tradernya masing-masing ya. Jadi nggak bohong juga sih, nggak, ini terlalu berlebihan ya. Oke, jadi itu semoga pertanyaan saya bisa jawaban saya bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Dan ini disclaimer, nggak perlu dijadikan sebagai acuan baku gitu ya. Jadi jadiin ini referensi aja buat teman-teman. Jadi itu aja, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.